Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Prastya Utomo, Eskom Mkom, dosen pada perguruan program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Sains Al-Quran Wonosobo dengan nomor induk dosen 0629068801. Melalui video ini, saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disebut dengan PDD-UKTP sebagai bentuk refleksi dan dokumentasi atas pelaksanaan tugas akademik khususnya pada bidang pendidikan dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah mata kuliah Arsitektur Organisasi Komputer dengan bobot total SKS-nya ada 3 SKS yang diselenggarakan selama 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti pada program studi Teknik Informatika yang memberikan pemahaman mengenai struktur dan mekanisme kerja sistem komputer dari sudut pandang perangkat keras. Materi pembelajaran meliputi perkenalan arsitektur dan organisasi komputer, evaluasi komputer, sistem bus dan interkoneksi, memori internal dan eksternal, cache memori, aritmatika komputer, serta sistem input-outputnya. Melalui materi tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki landasan yang kuat dalam memahami cara kerja komputer secara menyeluruh, sebagai bekal untuk mempelajari mata kuliah lanjutan di bidang sistem komputer, rekayasa komputer, maupun pengembangan teknologi informasi. Pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang untuk mendukung tercapainya capaian pembelajaran lulusan atau yang sering disebut dengan CPL, yaitu adalah program studi teknik informatika, yaitu agar mahasiswa mampu yang pertama menerapkan konsep dasar komputerisasi dan teknologi informasi untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan dalam bidang komputasi. Lalu yang kedua, memahami arsitektur dan organisasi sistem komputer sebagai dasar pengembangan dan pemanfaatan sistem komputerisasi. Yang ketiga, bekerja sama dalam tim, berkomunikasi secara efektif, serta bertanggung jawab terhadap hasil kerja kelompoknya masing-masing. Yang keempat, menganalisis permasalahan teknis secara logika, sistematis, dan berbasis konsep keilmuan informatika. Untuk mewujudkan CPL tersebut, proses pembelajaran difokuskan pada pencapaian pembelajaran mata kuliah atau yang sering disebut dengan CPMK, yaitu agar mahasiswa mampu, yang pertama, menjelaskan konsep dasar arsitektur dan organisasi komputer beserta perbedaannya. Lalu yang kedua, menganalisis, mengevolusi, dan perkembangan komputer dari generasi awal hingga komputer modern. Yang ketiga, menjelaskan sistem bus dan interkoneksi sebagai media komunikasi antar komponen komputer. Yang keempat, menganalisis fungsi serta karakteristik memori internal, memori eksternal, dan cache memori. Yang kelima, menjelaskan prinsip aritmatika komputer dalam proses pengolahan data. Yang keenam, menjelaskan mekanisme kerja sistem input dan output pada komputer. Yang ketujuh, menyusun, mempresentasikan, dan mempertanggungjawabkan tugas kelompok secara ilmiah, sistematis, dan profesional. Dalam pelaksanaan perkuliahan ini, saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau yang disebut dengan student-centered learning, dengan memadukan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, presentasi, studi kasus, serta evaluasi berbasis pencapaian pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, kolaboratif, dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitik, komunikasi, serta pemecahan masalah yang menjadi kompetensi utama lulusan dari teknik informatika. Melalui video ini akan saya sampaikan
gambaran mengenai pelaksanaan proses pembelajaran, strategi pembelajaran yang diterapkan, media sosial, dan teknologi yang digunakan, bentuk asesmen yang dilakukan, serta berbagai inovasi pembelajaran sebagai bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Saya berharap seluruh proses yang telah dilaksanakan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan berkarakter. Terima kasih. Nuwun wal kulami wa maisturun wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai teman-teman pertemuan kita di pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih di kesempatan di pagi hari ini, ya kan, di suasana yang ceria ini, dengan kota Wonosobo yang dingin, ya, dingin dengan pancaran sinar matahari yang pagi. Mari kita bersama-sama sebelum kita memulai kuliah kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Hari ini di materi pada pagi hari ini Mas Dimas akan menjelaskan dengan apa yang disebut dengan aritmatika komputer. Nah, ini adalah salah satu mata kuliah yang dimana menjadi bagian dari mata kuliah arsitektur, komputer, dan organisasi. Ya. Nah, di materi ini kita akan belajar nih bagaimana sih menentukan gitu perpindahan data gitu. Karena ini adalah bahasa numerik gitu kan. Salah satunya kita akan belajar ini. Nah, dimulai satu-satu. Ini adalah konversi bilangan desimal, ya, desimal yang dimana desimal nanti akan kita konversikan, ya. Jadi dulu yang basicnya memang dari SMA gitu atau SMK gitu pasti ingat gitu. Kalau apa sih bilangan desimal? Ada yang tahu? Yuk, basicnya yang dari SMA pasti tahu. Apa bilangan desimal? Angkat tangan. Bilangan desimal. Bilangan desimal di sini adalah disebut juga dengan bilangan 10. Yang dimana 10 itu dimulainya dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Desimal adalah disebut juga dengan bilangan 10. Ya. Yang dimana bilangan tersebut dimulai dari huruf 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah pengertian dari bilangan desimal. Gitu. Yang berikutnya, lalu apa sih Mas? Gitu. Yang dimaksud dengan bilangan biner? Bilangan biner adalah bilangan 2 digit. Iya. Bilangan 2 digit yang dimana bilangan itu terdiri dari 0 dan angka 1 gitu. Nanti kita akan lihat nih gitu bagaimana mengkonversikannya. Jadi bilangan ini adalah bilangan yang dimana bilangan biner itu adalah ada 2 digit, yaitu adalah 0 dan angka 1. Yang berikutnya ada lagi yang di sini yang disebut dengan bilangan oktal. Apa bilangan oktal? Bilangan yang dimana bilangannya berisi ada 8. Oke. Dimulai dari angka berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, maaf. Ya, ada 8. Bilangan heksadesimal di sini adalah bilangan berbasis 16. Ya, dimulainya adalah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. 16. Seperti itu. Misalnya bilangan heksadesimalnya 13, berarti dia masuk bilangan berapa? Angka berapa? Atau huruf berapa? D. Kok bisa, Mas? Kok bisa seperti itu, Mas? Gitu. Saya kasih sedikit gambarannya. Nanti ini bisa dipakai sama teman-teman gitu. Setiap perumusan yang ada. Kalau misalnya nanti ada huruf biner desimal ke heksadesimal. Kita hitung di sini adalah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Tadi hurufnya sampai berapa, Mbak? Tadi berapa? Angka 13. Karena setelah angka 9 di sini adalah angka 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitu. Jadi kalau nanti dicari adalah huruf angkanya adalah 12 gitu kan, berarti dia masuknya C. Kalau 10 A, kalau 14 E. Seperti itu. Dari sini adakah pertanyaan teman-teman? Untuk di awal dulu nih, dari awal yang pengertian dari bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Ada? Belum ada? Kalau belum ada, nanti silakan teman-teman kalau yang mau difoto gitu, tidak usah ditulis tangan gitu kan. Kita orang digital gitu. Tidak usah ditulis, nanti previewnya nanti ada. Jika mau dicatat, silakan buka notepad kalian atau difoto. Kayak gitu. Slideshow nanti juga akan saya kirim langsung ke WA group atau ke Sismik. Kita lanjut, kita masuk ke permasalahan yang ada. Bilangan di sini nanti akan ada namanya konversi bilangan desimal ke biner. Gimana sih caranya? Yaitu adalah bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan biner, ya, dibagi 2, dan itu sampai habis. Lalu jika ada sisi lain hasil dibagi, maka akan ditulis 1. Jika tidak ada sisa bagi, maka akan ditulis 0. Saya kasih kasus contohnya. Contoh kasus. Diketahui bilangan desimal 25. Berapa sih konversi ke bilangan binernya? Oke. Berarti di sini adalah diketahuinya adalah di bilangan desimal 25. Terus ditanyakan ya, berapa binernya? Biner berapa? Maka jawabnya adalah, kita coba dulu dari 25. Kita tulis di sini 25 dibagi berapa teman-teman? 2 ya. Sesuai dengan instruksi yang ada, dibagi 2. 25 dibagi 2 sama dengan berapa teman-teman? 12. Sisa? 1. Sisa 1. Dari 12 masih bisa dibagi 2? Masih. Kalau masih bisa dibagi, maka ini akan turun lagi ke sini. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sisa? Good. 6 masih bisa dibagi? Masih. 6 dibagi 2 berapa? 3. Sisa? 3 masih bisa dibagi 2? 3 dibagi 2 sama dengan 1. Sisa? 1 masih bisa? 1 dibagi 2 berapa?
Sisa? Nah, kan kalau sudah ketemu 0, ya kan, 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya adalah 1. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini, maka ditulisnya adalah dari bawah naik ke atas. Maka jawabannya adalah 1, 1, 0, 0, 1. Seperti ini. Lalu kita akan tes teman-teman di sini. Ya, kita lihat nih, ya kan. Tadi Mas Dimas masih melihat teman-teman ada yang bilang masih. Gitu. Habis Mas, ada yang bilang udah nggak bisa. Nah, yang kedua kita tes ini dengan diketahui desimalnya adalah 20. Ya, diketahui desimal 20. Ditanyakan berapakah binernya? Jawab. Kita lihat 2 kubu, ya. Kita lihat pekerjaan 2 kubu ini. Kubu laki-laki, silakan mulai dikerjakan. Yuk Mbak maju. Silakan maju ke depan, boleh bawa HP-nya untuk membawa kalkulator, silakan. Oke, berapa Mbak? 10 100. Oke, mundur dulu. Makasih. Berapa Mas jawabanmu? 10 100. Oke. Ini jawabannya adalah betul. Dan jawaban ini juga 10 100. Oke, betul. Paham ya teman-teman? Jadi silakan nanti diperhatikan, dicatat di notepad gitu, dan juga di ini di foto. Jadi kalau konversinya 20 itu adalah pengisulannya bilangan apa desimal ke biner adalah hasilnya adalah 10 100. Oke. Kita beranjak yang kemudian yang berikutnya. Konversi bilangan desimal ke bilangan okta. Desimal ke okta. Kalau okta itu berbasis berapa teman-teman? 8, betul. Oke. Gimana caranya? Adalah konversi bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan okta, yaitu ada dibagi 8 sampai habis. Lalu jika ada sisa hasil bagi, maka ditulis. Jika pas ya, dibagi, maka ditulis dengan angka 0. Contoh soalnya adalah 385. Oke, diketahui huruf desimalnya berapa itu? 385. Ditanyakan berapakah bilangan okta? Maka dijawab. Oke, kita mulai. 385 dibagi 8. Berapa hasilnya teman-teman? 48. Sisa 1. Oke, sudah sampai di sini. Lalu 48 dibagi 8 sama dengan berapa? 6. Sisa? Turun. 6 dibagi 8 bisa nggak? 6 dibagi 8 bisa nggak? Tidak. 6 dibagi 8 tidak bisa teman-teman. Oke. Maka daripada itu, jika 6 itu dibagi 8 tidak bisa,
angka 6 terakhir ini akan turun ke sini, teman-teman. Nah, sehingga hasilnya adalah, jawabannya adalah 601. Kenapa gitu? Sampai habis ya. Lalu jika sisa hasil baginya itu kan ditulis. Gitu. Oke. Tes yang berikutnya. Paham? Ada yang kan? Paham. Oke, kalau paham kita lanjut, kita tes. Gitu. Biar tidak ilmu perdukunan, karena kita anak apa? Teknik informatika, bukan anak teknik perdukunan. Makanya harus kita tes nih. Diketahui ya, desimalnya berapa? 537. Ditanyakan bilangan oktal. Jawab. Oke. Yuk. Kita coba, Mas. Kita coba, Mbak. Yuk. Maju. Siap. Kita menunggu. Pakai penghapus, Mbak. Teknologinya penghapus. Ojo ke tangan. Maneman tanganmu. Pakai teknologi namanya penghapus. Yuk. Oke. Kita cross-check. Kita cross-check. Sana 767 bagi 8 bisa 38. Oke, 1031. 1031. Ya, ini betul teman-teman. Jadi jawabannya adalah 1031. Silakan kalau mau difoto dulu, belum saya hapus. Oke, bisa dilihat di sini teman-teman. Ini adalah konversi bilangan desimal ke heksadesimal, yang mana bilangan ini kita harus tahu bahwasannya cara konversinya adalah bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan heksa, ya, yang dimana dibagi 16. Lalu jika ada sisa hasil bagi, maka akan ditulis, ya. Jika pas, ya, lalu dibagi, ya, maka ditulis dengan angka 0. Ketahui desimal 1583. Ditanyakan heksa desimal. Jawabannya berapa? Nah, kita lihat. Yuk, minta tolong kalkulatornya teman-temanku. 1583 dibagi berapa teman-teman? 16, betul. Dibagi dengan angka 16, maka hasilnya berapa? 98. Sisa? 15. Berapa? 15. Kemana ya? Bener orang? Coba 98 kali 15 berapa? 98. Kalkulator. Cek. 98 dikali 15 berapa? 1400 berapa? 70. Kita dikurangi berarti berapa nih? Berapa? 1568.
Oh, ini loh 15. Oh, 68. Ya. Oke, 15 berapa? 1568. Ya bener ya? Bawah ya bener. 1568. Oke, dikurangi. Berapa 3 kurangi 8? 13. 13 kurangi 8 berapa? 5. 71. Oke, 15. Betul. Jadi untuk mengcross-checknya caranya seperti itu teman-teman. Ya, dikalikan dulu 98 kali 15 hasilnya benar ora ya? Apa? Oh gitu, terus dikurangi seperti ini. Ini cara-cara mengcross-checknya kayak gitu. Untuk mengcross-checkkan benar apa enggak ya jawabanku kayak gitu. Oke, lanjut. Langsung turun ke bawah lagi. 98 dibagi 16. Berapa? 98 dibagi 16? 6. Sisa? 2. Oke. 6 bisa turun nggak? 6 bisa turun nggak? Nggak, karena sudah 0. Jadi ini masuk ke ini. Nah, jadi berapa jawabannya? 6, 2, F. Oke. Silakan difoto. Kita tes untuk terakhir kalinya diketahui 2840. Berapa Mbak Mas itu desimalnya terakhir? 24. Oh, 28. 2840. Ditanyakan heksadesimal. Oke. Catat apa? Difoto dulu. Tidak usah ditulis karena akan saya kirim. Nanti akan saya kirim di WhatsApp grup kita atau di Sismik gitu. Juga di Sismik. Nanti silakan teman-teman untuk menguploadnya. Silakan ditulis di notepad gitu kan. Dipakai handphonenya seperti itu. Oke, dari sini untuk terakhir kalinya adakah pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Tidak. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya pertemuan kita pada pagi hari ini gitu. Silakan nanti dikirim lagi, dibaca lagi. Kalau ada pertanyaan silakan WhatsApp, call masing-masing seperti biasa. Pokoknya HP ku 24 jam teman-teman. Kayak gitu. Ya, gitu. Kalau teman-teman merasa, Mas, aku nggak punya pulsa, telepon, mesti tak telepon. Kayak gitu. Gitu ya, teman-teman. Sekali lagi, silakan dipelajari semua materinya gitu, sehingga biar nanti kalau selain daripada ini, jika teman-teman ada pertanyaan silakan WhatsApp masih seperti itu. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih teman-teman atas waktunya gitu, kurang lebihnya mas mohon maaf. Nun wal qalam ya maisturun wastafil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.